Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersama saya Pendeta Ratnalisa Tangkilisan Sambonu, Pendeta Jemaat di GPB Menara Iman dalam program Night Call GPIB. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dinyatakan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami ada dan tidak kekurangan sesuatu apapun karena pemeliharaan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu dinyatakan, dan kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, dan bahkan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa, Tuhan berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25 yang menyatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat, segera sesudah ia datang. Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini berbicara kepada kita tentang menjadi orang percaya atau beriman yang harus disertai dengan tindakan percaya atau tindakan beriman. Bentuk konkret dari tindakan beriman itu, kata penulis Ibrani di ayat-ayat yang kita bahas malam hari ini adalah taat dan tunduk pada para pemimpin. Mengapa? Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu dan sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, di ayat ini Tuhan memerintahkan ketaatan kepada pemimpin bukan karena alasan birokrasi, melainkan supaya kepemimpinan berjalan di dalam peraturan yang mendatangkan keteraturan dan mendatangkan damai sejahtera, bahkan sukacita, sehingga kita yang dipimpin memperoleh manfaatnya. Manfaatnya apakah itu? Hanya satu di dalam konteksnya atas kehidupan kita di dunia ini, yaitu keuntungan dalam hal hubungan kita sebagai sesama manusia.
Salah satu contohnya kita bisa ambil dalam konteks tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Terutama di dalam masa pandemi ini, ketika kita masih temukan banyak orang yang naif dan tidak peduli akan keselamatan hidupnya dan hidup orang lain karena egois. Sehingga sudah banyak yang mulai masa bodoh hari-hari ini, sehingga peraturan-peraturan yang diberlakukan sudah mulai kurang ketat untuk dilakukan. Ya. Tidak lagi taat untuk memakai masker ketika keluar rumah. Masih ada yang suka pergi ke tempat orang banyak berkumpul dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat angka penderita virus corona di Indonesia tetap tinggi. Padahal kita sudah dengar cerita bahwa negara-negara yang berhasil memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 itu adalah negara yang masyarakatnya punya pengertian dan taat serta tunduk pada aturan pemerintah. Sebaliknya negara-negara yang dipenuhi dengan masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri tidak berhasil memutuskan mata rantai penyebaran pandemi ini. Bahkan saya pernah mendengar ada negara yang memprotes pemerintahnya karena membatasi kemerdekaan mereka. Bapak, Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Contoh tadi menyimpulkan bahwa ketidaktaatan dan tidak tunduk pada pemimpin menjadi hal yang sangat merugikan diri kita dan kehidupan kita di dunia ini. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana jika kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang jahat? Apakah kita harus tetap taat dan tunduk? Jawabannya dapat kita temukan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Dalam ayat ini dikatakan demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dalam ayat ini Petrus secara khusus menyebutkan bahwa hubungan yang baik dengan pemimpin tetap perlu dilakukan sekalipun mereka adalah bengis. Kata bengis ini, akar kata dalam bahasa Yunaninya adalah skolios. Di sini bisa mengandung beragam arti. Salah satu artinya adalah kasar. Jadi artinya begini. Menurut Petrus, kita harus tetap tunduk dalam arti menghormati mereka yang menjadi pemimpin walaupun dia bengis atau kasar. Karena bengis itu lebih mengarah pada sifat seseorang bukan kepada kinerjanya ataupun peraturan yang dibuatnya. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa ketundukan dan hormat kepada pimpinan itu bersifat mutlak. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Tidak peduli seperti apa sifat dan perilaku pimpinan kita. Sebagai orang percaya, sikap kita kepada pimpinan kita wajib memberikan sikap taat dan tunduk. Namun, ketaatan kepada pimpinan harus diberikan apabila perintah atau aturan mereka tidak bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang hal ini. Salah satunya diceritakan dalam kisah Daniel pasal 1 bahwa untuk keseimbangan antara ketundukan atau hormat dan ketaatan Daniel dan rekan-rekannya, mereka menolak untuk memakan hidangan raja yang ditetapkan bagi orang-orang buangan. Walaupun demikian, penolakan ini bukan dilandasi oleh karena Daniel dan kawan-kawannya sombong atau tidak mau diatur atau mau memberontak. Mereka hanya ingin menaati perintah Allah tanpa meremehkan penghormatan dan ketundukan kepada raja. Nah, inilah yang harus kita teladani dari sikap Daniel dan kawan-kawannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjalankan
kehidupan yang taat dan tunduk memang tidak mudah. Dan Tuhan tahu akan keterbatasan kita itu. Roh kita penurut tetapi daging kita lemah. Melalui bacaan ini kita ditegaskan bahwa ada jaminan untuk pengikut Tuhan dapat melakukan kehendak Tuhan. Dalam konteks bacaan ini kita taat dan tunduk pada pemimpin kita. Di mana jaminan itu ditulis? Kita bisa lihat di ayat 20 dan 21. Dalam ayat-ayat ini penulis kitab Ibrani mengingatkan jaminan itu. Ada dalam prinsip kebergantungan terhadap Tuhan. Di sini kita dibuat mengerti bahwa sebenarnya Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam diri setiap orang. Artinya Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan memperlengkapi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Jadi jangan memakai kekuatan kita dalam melakukan kehendak-Nya karena kita tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah sempurna dalam memberlakukan hidup yang taat pada Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika nasihat ini ditujukan kepada kita untuk taat dan tunduk pada pemimpin, baik pemimpin di pemerintahan kita, komunitas kita, atau pemimpin gereja kita, atau pemimpin keluarga kita, itu berarti kita harus menerima semua nasihat ini dengan, kalau kita lihat di ayat 22 dikatakan rela hati. Dengan rela hati kita akan terhindar dari kecenderungan untuk memilih tindakan egois. Kecenderungan untuk mengeraskan hati, melanggar dengan sengaja dan bersikap masa bodoh. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Dan semua pekerjaan baik itu pada akhirnya bermuara pada doksologi yang dinyatakan dalam ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahwa segala yang mendatangkan kebaikan itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah dalam hidup kita. Maka mari kerjakanlah keselamatan kita. Salah satu bentuknya taat dan tunduklah pada pemimpinmu. Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dinyatakan. Biarlah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang kami tahu pada akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini berbicara, kami diajari untuk hidup taat dan tunduk pada pemimpin kami, maka biarlah itu terjadi seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pertolongan dan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memimpin hari-hari kami. Kami sudah melewati hari ini dan sampai di malam hari ini Tuhan. Kami akan beristirahat, kami memerlukan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Mari Tuhan berkati istirahat kami di malam hari ini. Biarlah kami dengan pemeliharaan dan penyertaan-Mu dapat menyambut hari baru di esok hari dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang kami nikmati di sepanjang hari ini. Ajar kami untuk melihat bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
dan membuat kami senantiasa memiliki iman percaya yang teguh, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.